Jadi kalau kita pengen jatuh cinta sama pasangan kita, elemen yang bisa kita mainkan adalah beri dia ruang dan jarak untuk bermain, untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk mengejar ambisinya dia, untuk kuliah lagi, untuk punya, tadi udah bilang belum sih, hobi ya gitu loh, untuk punya pertemanan dan pergaulan, untuk kerja lebih giat lagi. Jadi kita berikan dia ruang dan jarak. Artinya apa sih berikan ruang dan jarak? Jangan ditahan-tahan, jangan diikat-ikat. Ya guys ya. Yang sering terjadi dalam orang berpacaran dan juga berumah tangga, setelah bersama dengan pasangan tuh pengennya berduaan mulu. Nah, berduaan mulu itulah yang membuat kita jadi kering, membuat kita jadi kecil, membuat pasangan jadi orang yang sempit. Sebelum dia berdua sama kita, sebelum dia berpacaran atau berumah tangga sama kita, dia punya kegiatan ini, teman di sana sini, dia punya hobi, target hidup, dia punya macam-macam. Nah, justru karena dia punya macam-macam itulah yang membuat kita terpikat sama dia. Kok dia hebat, kok dia bisa nyanyi, kok dia ngerti pengetahuan ini dan itu, kok dia populer, kok dia banyak disukai sama orang. Jadi sebelum kita jadian sama dia, dia punya banyak hal dalam hidupnya yang mempesona, yang membuat dia tuh bertumbuh jadi manusia yang bergerak ya gitu, ada proses naik. Nah, setelah dia jadi pasangan kita atau suami kita atau istri kita, kalau kita kekep, dia tidak bertumbuh. Dia kehilangan semua hal-hal yang dia kejar itu tadi. Akibatnya dia jadi orang yang membosankan, orang yang gitu-gitu aja. Kita ngerasa kita udah tahu dia semuanya, kita udah tahu dia orangnya pinternya sampai sini, pengetahuannya sampai sini, keterampilannya kayak gini, kita udah ngerasa udah tahu. There's nothing new, nothing different, nothing unique. Karena dia kita kekep. Karena dia kita tahan, kita pagarin, harus sama aku terus. Atau mungkin kita nggak pagarin dalam pengertian berdua mulu. Kita pagarin nggak boleh main, nggak boleh punya hobi, nggak boleh punya teman-teman laki-laki atau perempuan yang lain. Kamu habis kerja pulang aja urus anak misalnya, atau urus rumah, atau urus apalah gitu yang ada di rumah. Pada saat kita memperkecil ruang dan jarak bergerak pasangan, kita sedang mengkerdilkan dia dan membuat dia menjadi sosok yang begitu kerdil atau begitu basi istilahnya. Ya, sebelumnya dia adalah makhluk yang bisa bertumbuh. Setelah sama kita, dia jadi kayak benda piaraan doang yang sempit dan tidak boleh ngapa-ngapain. Di titik itulah dia kehilangan kilaunya. Coba teman-teman sekarang inget deh. Pasti Anda pernah berada dalam hubungan di mana Anda diikat atau pasangan Anda diikat. Awal-awalnya mungkin terasa enak, ikatan itu adalah ikatan yang menyenangkan, berdua mulu gitu kan ya. Namun setelah seiring waktu, pasti Anda jadi berasa garing dan basi. Dan Anda ngerasa kayaknya dia biasa-biasa aja. Betul? Itu karena tidak ada ruang dan jarak. Kalau Anda berikan dia ruang dan jarak untuk bermain, disitulah dia jadi orang yang lebih baik. Nih guys, ini penting loh. Kita punya pasangan, atau kita menikah, atau berpacaran, atau pokoknya berpasangan lah. Itu tujuannya adalah supaya menjadi support system kita jadi yang lebih baik. Sekali lagi saya ulang, ini prinsip di kelas cinta, silakan nonton penjelasan detailnya di dalam Kacesta. Kita berpasangan untuk memampukan kita, untuk mendukung kita menjadi orang yang lebih baik. Supaya kita kerjanya lebih giat, supaya kita berjalannya bisa lebih jauh, supaya kita bisa kreasinya lebih banyak, supaya kita lebih pinter, kita lebih dewasa, kita lebih berani, dan yang lain-lainnya. Jadi pasangan itu kayak support system. Jadi setelah kita punya seseorang yang membantu kita, yang menerima kita, kita bisa keluar main lebih jauh, kerja lebih banyak, kreasi lebih banyak, sekolah lagi. Nanti kita pulang, ketika kita pulang kita bawa pengetahuan dari luar.
pengalaman-pengalaman baru, cerita seru, kegiatan aneh yang dia juga baru tahu. Dan pada saat dia balik membawa hal baru itu, entah pengetahuan baru, keterampilan baru, cerita baru, disitulah Anda bisa kayak, wah, cewek gue jadi keren ya, wah, cowok gue jadi keren. Itu yang terjadi dalam hubungan yang bertumbuh. Nah, dengan pasangan saya cerita sedikit tentang pasangan saya seperti itu. Setelah berjalan sama saya, setelah kita dulu PDKT dan masuk ke dalam pacaran, menjalani hubungan sampai sekarang, saya memberikan dia ruang banyak sekali. Terserah kamu mau ngapain. Kamu pengen ngambil hobi baru, silakan. Justru wajib malah. Kamu tuh ya harus join ke acara-acara yang nambah kamu ilmu. Jangan cuma di rumah doang. Kalau weekend tuh jangan berduaan mulu. Boleh sih kita berdua, tapi sebaiknya kamu ada temen di luar sana, temen nongkrong, temen main, ikut les apa kek. Nah, semenjak sama saya, pasangan saya dorong untuk keluar, eksperimen, menambah sesuatu dalam hidupnya. Dan setiap kali dia menambah sesuatu, entah dia ikut kursus, waktu itu dia bikin kursus succulent plant. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya yang kayak kaktus kecil kayak gitu. Jadi dia ikut kursus seperti itu 3 jam kurang lebih. Setelah dia balik dari kursus itu, saya nemenin dia sih by the way, tapi dia di luar. Ketika dia keluar dari ruangan, dia tunjukin succulent plant bikinan dia selama 3 jam kursus itu. Saya melihat dia nyala terang benderang kayak pohon Natal istilahnya. Dia ngerasa happy, dia ngerasa sukses, dia ngerasa dapat ilmu baru. Kalau main game istilahnya achievement unlock gitu. Ketika dia achievement unlock, ada sesuatu yang berbeda dari diri dia, ada sesuatu yang seger dan unik dari dia yang sebelumnya nggak ada di dia. Dan di titik itu, saya ngerasa ada perasaan berbeda terhadap dia. Saya kayak, wah, cewek gue keren, cewek gue makin cakep, cewek gue makin pinter, cewek gue nambah skill baru, cewek gue bisa ngelakuin sesuatu yang gue kagak bisa, cewek gue lebih ini, lebih itu, dan lain-lainnya. Di titik itu saya menemukan, keren. Apalagi ketika aktivitas dia atau keterampilan baru dia itu juga dipuji sama orang lain. Misalnya dia dipromosiin, misalnya dia dapat tanggung jawab baru, misalnya dia dikasih divisi baru untuk melakukan pekerjaan di kantornya atau apalah istilahnya. Setiap kali dia bisa bergerak ke dunia baru dan menambahkan sesuatu yang baru dalam hidupnya, ketika dia pulang atau ketika kita ketemu dan dia cerita, saya menemukan ada sesuatu yang berbeda dari dia dan saya jadi tambah kagum. Nah, perasaan jatuh cintanya muncul lagi di situ. Guys, ini yang saya bilang dari tadi. Jatuh cinta bisa muncul lagi ketika kita ngelihat pasangan kita lagi menempuh dunia baru. Ya, lagi menambah pengetahuan baru. Misalnya contoh, pasangan kita baca buku pengembangan diri misalnya, apapun judulnya terserah lah gitu loh. Terus dia baru belajar, and then dia ngubungin saya, ketemu lah sama saya. Terus dia cerita, aku baru belajar. Ternyata manusia itu gini loh. Tempo hari dia belajar tentang Marie Kondo. Anda tahu kan yang Marie Kondo itu yang hidup minimalis itu? Dia belajar tentang Marie Kondo, dia baca dari buku, nonton YouTube-nya, terus dia balik lagi sama saya, dia cerita. Aku baru ngerti kalau ternyata kayak gitu. Di titik itu guys, saya ngeliat dia lebih seksi. Saya ngeliat dia lebih menggairahkan bagi saya. Karena, wah gila. Saya aja saya nggak tahu apapun yang dia omongin. Saya bahkan nggak tahu kapan dia belajar itu. Dia nyuri-nyuri waktu, dia nyolong-nyolong waktu. Pulang dari kantor, dia tonton video, dia baca buku, dan segala macam. Jadi dia udah jadi orang yang berbeda dibandingkan kemarin. Dan saya tidak ngebatasin dia. Saya beri dia ruang dan jarak sebebas-bebasnya untuk beraktivitas, untuk bergaul, untuk berteman. Dan saya tahu ini berkebalikan sama apa yang dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang kalau udah pacaran tuh dipagerin mulu. Nah, asal tahu aja sekarang nih, Anda ngerti nih sekarang nih. Pager atau mengikat-ngikat dan menghalangi, itulah yang ngebuat Anda kehilangan kesempatan jatuh cinta lagi. Sekali lagi, saya ulang. Ketika Anda memagari atau menghalang-halangi pasangan untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk berproduksi, berkreasi, Anda sedang menghalang-halangi diri Anda jatuh cinta lagi sama dia. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kacistar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya.
Apa sih Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kacestar.